Insya Allah sampai hari terakhir mungkin 3 hari atau 1 seminggu. Karena apa? Karena pukul 11 malam, 23 ya, pukul 23 kemarin, itu masih ada aduan, ada anggota keluarganya yang belum ditemukan. Jadi saat ini yang masih belum ditemukan ada 5 orang dari 13 aduan kemarin. Jadi ini saya sebarkan seluruh Pak Lurah terus mencari informasi. Karena kemarin sudah kita sisir ke rumah sakit. Tapi bisa jadi karena mungkin melaporkan hilang itu, kadang dia mungkin berada di rumah teman, dia takut pulang karena barang-barangnya hilang dan seterusnya. Tapi per hari ini ya, saat saya memberikan informasi ini, masih ada 5 aduan yang anggota keluarganya yang belum pulang. Sehingga krisis center tetap kami buka, karena juga selain ada yang hilang, kemarin masih ada yang dia berangkat sendiri dari rumah, minta dijemput ambulan karena dia ada tangan kanannya yang sakit serta ada gangguan pernapasan, sehingga dijemput oleh ambulan untuk dirujuk ke rumah sakit tertentu. Tragedi kelam di Stadion Kanjuruhan menjadi peristiwa yang menyayat hati bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi dunia persepak bolaan. Lantas apa saja yang patut dievaluasi agar peristiwa serupa tidak terulang kembali? Telah bergabung bersama kami Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, langsung dari Malang. Selamat siang Pak Zainuddin. Selamat siang, Sumi. Pak Zainuddin, mungkin bisa diceritakan apa hasil tinjauan Anda tadi malam bersama dengan Kapolri, kemudian ada Gubernur Jawa Timur juga dan juga Ketua Umum PSSI. Apa yang Anda temukan? Ya, semalam kami bersama dengan Pak Kapolri dan lain-lainnya, ada Gubernur, ada Ketua Umum PSSI. Pertama kami mendatangi Stadion Kanjuruhan, tempat tragedi itu, dan kita melihat secara langsung lokasi. Tentu oleh pihak kepolisian ini menjadi data penting yang nanti akan dijadikan sebagai bahan untuk menginvestigasi. Nah, setelah dari Kanjuruhan kami ke rumah sakit melihat korban yang sedang dirawat, karena memang di rumah sakit itu masih ada beberapa yang tersisa yang sedang dirawat, yang lainnya sudah kembali ya, sudah kembali. Setelah itu kita takziah ke rumah korban yang di dekat situ dan rakor yang dipimpin oleh Pak Menko PMK. Nah, dari tinjauan kita sementara ya, memang apa yang menjadi penyebab itu harus diinvestigasi secara menyeluruh, baik itu untuk pengamanannya maupun untuk pelaksanaannya. Jadi dari sisi panitia, dari sisi tim keamanan dan lain sebagainya itu harus benar-benar diinvestigasi, dan itu Pak Kapolri sudah menjanjikan akan dilakukan secara serius dan transparan serta sesegera mungkin. Nah, kemudian kita juga mendapatkan jumlah korban yang pasti ya, yang khususnya untuk yang meninggal, Sumi, kan sejak kemarin pagi itu kan beredar angka yang berbeda-beda. Akhirnya kita koordinasikan, kita rekonsiliasikan yang di berbagai rumah sakit, Dinkes dan lain sebagainya. Yang pasti itu 125 orang yang meninggal. Itu data yang kita dapatkan dari hasil rakor dengan Pak Menko PMK. Jadi kalau ditanya apa temuan-temuannya, ya sementara hal-hal yang seperti itu saja, karena memang ini perlu pendalaman, investigasi yang serius. Baik, jadi kita ulangi kembali angka yang betul begitu ya, korban meninggal dunia itu 125 orang. Masih ada ratusan yang dirawat, Pak Menpora? Kalau tidak salah tersisa 28 orang atau 30 orang sekitar segitu. Yang lain sudah kembali. Kembali, tetapi yang kami kunjungi yang benar-benar sedang dirawat agak serius itu ada 3 orang. Yang lain sudah mulai pemulihan, dan keluhan kan rata-rata itu adalah sesak napas dan lain sebagainya. Nah, saya perhatikan sendiri saturasi oksigennya juga sudah naik ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini segera pulih. Pak Menpora, sesuai dengan instruksi dari Pak Presiden bahwa harus dilakukan investigasi yang mendalam dan harus ada yang bertanggung jawab atas tragedi ini. Apa tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh Kemenpora? Apa evaluasi yang sudah dilakukan? Ya, tentu kami tidak bisa berjalan sendirian ya, dan apa yang akan kami lakukan harus jalan dengan arahan Bapak Presiden. Nah, tadi pagi itu Menko Polhukam sudah melakukan rapat, dan salah satu keputusan rapatnya adalah membentuk tim pencari fakta yang independen yang dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, dan segera mungkin paling lambat sore ini sudah diumumkan, dan kami menjadi bagian dari situ. Sehingga kita tidak mengevaluasi atau menginvestigasi sendiri-sendiri apakah Kemenpora, PSSI, kemudian kepolisian. Dengan adanya keputusan rapat Menko Polhukam yang baru saja tadi pagi itu, maka kita akan bekerja secara sinergi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang telah merilis data lengkap korban tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Sabtu 1 Oktober 2022 lalu. Dari update terakhir, korban tewas akibat tragedi Stadion Kanjuruhan sudah mencapai 125 jiwa. Korban-korban tersebut berasal dari sejumlah daerah di Jawa Timur, di antaranya dari Kabupaten Malang sebanyak 69 korban,
Kota Malang 29 korban, Kota Batu 1 korban, Blitar 6 korban, dan dari Magetan 1 korban dan belum termasuk daerah lain. Terkait dengan korban tewas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Dr. Gigi Wianto Wijoyo menyatakan bahwa seluruh korban sudah diantar ke rumah duka untuk disemayamkan. Sedangkan terkait korban luka, ia menyampaikan hingga malam tadi, korban luka ada sebanyak 299 orang, dengan rincian 260 orang mengalami luka ringan dan 90 orang luka berat. Sekarang coba saya tanya para jemaah, siapa yang memimpin PSSI? Siapa yang memimpin BNN? Siapa yang memimpin BNPT? Siapa yang memimpin produksi persenjataan kita di Bandung? Siapa yang memimpin Bea Cukai? Siapa Menteri Dalam Negeri? Kalau Anda lihat dalam teori komunisme, ketika terjadi polisisasi, maka negara itu sedang menuju menjadi sebuah negara komunis. Sekarang lagi pilkada serentak. Calon gubernur Sumatera Barat itu diantaranya polisi. Ada 80% calon daripada pilkada serentak per 23 September 2023 adalah polisi. Kalau polisi-polisi juga jadi gubernur, jadi wali kota, jadi apa? Nanti 2021, 2022, 2023 tidak ada lagi pilkada. Akan ditetapkanlah PLT, pejabat sementara. PLT yang menetapkan adalah Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam